Si Doyo balas chat gue dan ia jawab dengan nada kesel, gue di pos 1 Cibodas dan lu semua pada kayak tai ninggalin gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membagikan sebuah cerita. Jadi ini pengalaman mistis yang gue alami di Gunung Gede. Pengalaman ini gue alami di tahun 2018 dan gue mau berbagi cerita sama kalian. Untuk kalian yang penasaran ceritanya, jangan skip video ini. Mungkin ada pelajaran yang berharga yang bisa kalian dapatkan. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Jadi ini planning pendakian udah hampir 3 bulanan dan baru pada bisa jalan itu kalau tidak salah bulan Maret. Dikarenakan kita sebagai pada kuli kerjaan dan liburnya Sabtu Minggu dan satu orang lagi masih ada yang sekolah, jadi nentuin tanggalnya pasnya di bulan Maret. Bisa dibilang kita sering ke gunung ini. Kita jalan Jumat malam jam 10 karena salah satu teman punya mobil, jadi kita gak ribut buat naik kendaraan umum. Singkat cerita, kita naik itu lewat jalur Putri dan kita sampai di pos Putri itu jam 3 pagi dan lanjut ke warung untuk makan, ngopi, sampai nunggu pagi datang. Pendakian kita mulai jam 5 pagi dan segala macam ngurus simaksi, jadi kita jalan jam 6, berapa pos udah kita lewatin dan akhirnya sampai juga di Surken, alun-alun Surya Kencana. Jam 1 siang kita cari spek buat diriin tenda dan dapatlah di turunan arah puncak Gunung Gede. Tenda udah dibangun, berhadapan kita istirahat sebentar dan lanjut makan. Setelah itu pada berbincang, ngopi segala macam dan foto-foto di Surken karena lagi bagus-bagusnya pemandangan buat foto-foto. Terus kita balik ke tenda buat tidur dan anehnya si Oyok dari awal pendakian dia tuh kayak diem doang, gak banyak ngomong. Tapi gue masih beranggapan kalau dia pertama pendakian terus kecapean, jadi lebih baik diem, gak banyak ngomong. Malam pun tiba, kita semua pada bangun buat makan. Selesai makan, teman-teman gue pada lanjut istirahat. Gue yang selalu kebagian tidur di dekat pintu di setiap pendakian agak susah tidur, cuma tidur sampai jam 2 malam dan gue mutusin buat bikin kopi dan ngerokok di depan tenda. Pas di sela-sela gue ngerasa ada yang ngeliatin gue di arah depan sebelah kanan. Karena tenda kita hadap-hadapan dan sisi kanan itu buat keluar masuk. Gak pikir lama gue langsung nyalain senter kecil dan gue arahin ke arah itu dan bener aja gue diliatin sama kuntilanak yang lagi natap gue dan gue kaget langsung gue matiin senter. Gue pura-pura gak ngeliat aja karena gue gak mau kalau gue heboh lompat ke temen gue yang lagi pada tidur jadi kebangun. Dan beberapa menit gue senterin lagi ke arah yang sama dan untungnya udah hilang. Dalam hati, kenapa di setiap pendakian selalu gue yang diliatin? Setelah itu gak pakai lama, kopi langsung gue habisin dan gue lanjut buat tidur. Keesokan paginya kita langsung bangun, sarapan dan foto-foto lagi dan mulai pendakian jam 10 siang. Tenda udah dibongkar, udah di packing serapih mungkin. Kita jalan jam 10 kalau gak salah waktu itu, lewat buat lanjutin perjalanan buat turun di Cibodas. Di sini kita kebanyakan berhenti di puncak Gunung Gede buat foto-foto sampai jam 1 siang. Dari situ kita lanjutin jalan lagi yang niatnya mau ke Pangrango. Jadi meleset karena sampai kandang badak itu udah jam 3 kurang. Sambil nunggu teman yang lain masih di belakang, kita break
hampir setengah jam, dan pas mereka sampai kandang, kita ngikut mereka aja karena gak enak kalau langsung jalan. Dan di sela menunggu hujan gerimis, terpaksa kita ngetrek hujan gerimis jam 3 sore. Sampai di pos Panyancangan, gue, Moses, Iskandar, Encek, dan Andri itu jam 5 kurang, dan mutusin buat break nunggu rombongan di belakang, yaitu Om Lak, Mas Ando, dan Oyo. Nah, cerita sesungguhnya, di saat Om Lak dan Mas Adi datang, gue dan yang lainnya nanya, "Si Oyo mana Om?" "Lah, bukannya dia tadi duluan. Soalnya dia tadi sempat motong dan jalan duluan karena mau ngejar kalian di depan. Di situ juga bareng rombongan lain. Gue di sini sama yang lain udah 20 menit lebih gak ngeliatin Oyo lewat Om. Dan di situ gue dan yang lain udah kebingungan karena si Oyo gak ketemu sama gue yang di depan dan gak bareng sama Om Lak dan Mas Mado. Moses langsung mutusin naik ke pos 2 sebelumnya lagi buat cari Oyo. Ada 20 menit naik dan turun lagi. Dia bilang dia gak ketemu Reza dan dia sampai nanya ke pendaki lain dan hasilnya nihil. Dia sampai 2 kali naik buat mastiin kalau si Reza ini memang ketinggalan dan masih di belakang, dan hasilnya sama sekali gak ketemu. Dan di situ gue mutusin buat turun duluan. Saya mutusin di setiap pos selanjutnya ada dia, karena posisi udah mau maghrib, dan gue juga nitip pesen sama yang lain kalau gue duluan buat sampai pos 1. Kalau gue di pos 1 ketemu Oyo, gue bakal naik lagi jemput mereka buat bawa sampah dan nyempein ke mereka. Kalau udah ketemu, biar gak khawatir. Dan kalau di pos 1 gue gak ketemu Oyo, gue bakal langsung lapor bahwa dia hilang karena kepisah sama rombongan gue. Di sini gue ditemenin Is buat turun ke pos 1. Di sini gue gak pakai rem buat turun karena gue juga ngejar waktu. Gue berhenti cuma ngecek setiap pos sampai semua pendaki yang lain break. Gue senterin satu persatu buat mastiin kalau Oyo yang hilang ini ada di sela-sela rombongan lain, dan alhasil nihil. Semua pos gue cek gak ada dia dan gue mutusin buat lanjutin perjalanan. Dan sampailah gue di pos 1 itu jam 6 sebelum maghrib, dan gue langsung cari dia. Di sini gue inisiatif buat nyalain HP dan coba ngabarin Doyo lewat chat BBM. Dan di sini gue nanya dia, "Woi, lo di mana?" "Gue udah di pos 1." Posisi waktu itu mau maghrib sebentar lagi. Berharap dia balas chat gue, dan gue mutusin sambil nunggu balasan chat gue muter pos 1 di Bodas. Semua penjuru gue cari tapi gue gak nemuin dia. Gue ke warung deket Simaksi, berdua Is buat beli rokok sama cemilan. Anehnya, si Is ke warung sebelahnya dan gue ke warung sebelahnya karena cuma ada 2 warung di sana. Gak lama dari gua ke warung, si Doyo balas chat gue dan ia jawab dengan nada kesel, "Gue di pos 1 Cibodas dan lu semua pada kayak tai ninggalin gue." Dan gue jalan sendiri buat sampai pos 1 Cibodas. Di sini gue juga sempat naik darah karena posisi capek buat nyari dia. "Ya, elo kemana? Kita semua nyariin elo. Kalau lo duluan ya pasti lewat di depan pas lagi break. Gue nunggu kalian hampir 20 menit di pos, dan elo semua gak ada yang lewat." Nyes, gue dengernya di jam yang sama posisi gue, Moses, Cek, Is, Andri lagi break di pos itu. Tapi gue dan yang lain gak ngeliat kalau si Oyo lewat, dan gue langsung kepikiran bahwa si Oyo disasarin sama penunggu situ, atau bisa dibilang matanya kayak ditutup buat ngeliat kita orang. Dan gue bersyukur kalau masih bisa ketemu dia walaupun masih di dalam chat BBM. Gak lama gue chat, "Ya udah sekarang lu di mana?" "Gue di dekat warung nih." "Gue sendiri di batu tengah gua lagi duduk, tadi abis beli air minum. Gue gak ngeliat lo kalau lo di warung." Gue langsung senterin itu posisi dia di batu tengah pos 1 dan dia gak ada. Sumpah,
Di sini gue sama Is gak ngeliat Doyok ada di warung, padahal gak beda jauh di saat dia balas chat BBM gue. Gak lama dari itu azan maghrib berkumandang. Gue mutusin buat duduk di dekat tempat sampah dan tiba-tiba Oyok datang nyamperin gue sama Is di sini. Gue kaget dan bersyukur juga karena udah ketemu dia. Di situ mukanya Oyok muka kecapean dan agak pucet. Dan gak lama dia duduk, gue langsung nanyain kenapa dia bisa pisah dari rombongan. Kenapa lu bisa pisah dari rombongan, Yok? Niatan gue ngeduluin Om Lex, Mas Madok buat ngejar kalian yang udah di depan. Tapi sampai beberapa pos, gue gak nemu kalian sampai gue di pos Panyancangan. Waktu itu jam 5 lewat dan gue break buat nunggu Om Lex dan Mas Madok karena di situ juga ada rombongan lain. Tapi gue udah lama nunggu gak ada yang lewat, cuma rombongan lain. Alhasil gue mutusin buat ngikutin rombongan itu, yang berharap gue bisa ketemu kalian yang ada di depan. Di sini gue kaget sama apa yang dia ucap. Jujur ya Yok, gue Is Andri Oses ngecek itu di Panyancangan itu dari jam 5 dan gue nunggu Om Lak dan Mas Madok sama elu. Di situ cuma ada kita doang, yang lain break dan gak ada siapa-siapa. Gue gak tahu deh gue ngikut siapa tadi. Yang jelas gue bersyukur bisa sampai di pos 1 dengan selamat. Di situ gue coba nenangin dia dan gue tetap dengan janji awal buat nyusul rombongan yang masih di atas, buat ngejemput sampah bawaan dan nyampein kalau Doyok udah ada di bawah dan ketemu sama kita. Berapa menit buat nyusul dan ketemu di jembatan kayu, dan gue mutusin buat turun duluan lagi karena mau buru-buru istirahat. Semua udah sampai di pos 1 Cibodas dan kita langsung ngurus simaksi bawah. Rombongan kita udah sampai semua dan kita mutusin buat istirahat di warung dan salin buat balik ke Jakarta. Setelah pendakian, gue cerita ke teman yang bisa sama hal kayak gini. Gue ceritain dari awal pendakian sampai dia hilang disasarin dan ketemu di pos 1 Cibodas. Dan teman gue bilang, kalau si Oyo ini dari awal pendakian udah diikutin sama leluhurnya. Dia yang dijagain dari awal pas pendakian. Jadi pas di posisi dia disasarin sama penghuni sana, leluhurnya dia yang ngejagain dia, ngelindungin dia biar gak kesasar dan ngebawa dia sampai pos 1 Cibodas dan buat dia selamat. Entahlah, wallahu alam. Segitu saja cerita dari pengalaman pendakian gue dan masih banyak lagi pengalaman, dan insya Allah bakal gue lanjutin lagi mungkin esok hari. Semoga bisa jadi pembelajaran buat kita semua. Amin ya robbal alamin.